Oke, tadi kita sudah membahas tentang transmissibility. Kita lanjutkan. Then the difference form of the flow term in the partial differential equation. Nah, yang awalnya kita dapat yang kiri, itu bisa kita approach atau kita miripkan gitu ya, dengan sekarang representasinya adalah yang ini, transmisibilitas. Oke, karena kita sebelumnya dapat bagian yang ini ya, itu bahwa yang kiri adalah something yang di kanan. Sementara yang kanan itu adalah transmissibility. Oke ya. Nah, jadi kita bisa tulis kayak gini. Sekarang bahasa kita adalah bahasa numerical yang kanan instead of bukannya yang kiri. Yang kiri ini bahasa analytical, bahasa kalkulus, bahasa partial differential equation. Oke, komputer lebih sukanya bahasa numerical yang samping tambah kali bagi kurang gitu ya. Nah, setelah kita menggunakan transmisibilitas ini gitu ya, the transmissibility consists of three group of parameter. Oke, jadi ada tiga komponen di dalam si parameter transmissibilitas. Oke, kan bentuknya ini nih. Ini ya bentuknya transmissibilitas itu yang ini. Di sini tuh ada tiga komponen nih, teman-teman pasti bisa notice ya. Pertama yang kiri, 2 per dx dibagi dx plus dx. Ini adalah konstanta. Oke. Terus kita juga melihat ada permeability di atas di pembilang dan itu satu parameter yang lain gitu ya. Ada three groups of parameter. Ada konstanta, ada permeability dan permeability itu adalah fungsi dari jarak, fungsi dari lokasi, makanya ditulis fx. Sementara 1 dibagi viskositas dan volume faktor adalah fungsi dari tekanan. Artinya viskositas dan formation volume faktor akan berubah-ubah ketika tekanan berubah. Oke. Nah, kita udah tahu ada 3 grup. We therefore need to determine the forms of the two latter groups before proceeding to the numerical simulation. Artinya kita mau coba ya mereview lagi nih bentuk dari permeabilitas dan ini 1 dibagi mu B. Oke, kita mau review lagi. Nah, kita berangkat dulu dari Darcy equation. Karena dalam Darcy equation ada K, ada mu, ada B. Nah, kita ingat Darcy equation begini bentuknya ya. Sudah harus dihafal. Q, K per U, bla bla bla. Gitu ya. Nah, for flow between two grids. Jadi Darcy kita udah tahu. Sekarang kita punya 2 grid. Oke, kita punya 2 grid. Sistemnya seperti ini. Oke. Q ada 2 grids. Masing-masing grid panjangnya adalah setengah dx1 dan ini setengah dx1 plus 1. Oke, we will assume that the flow. Oke, kita assume dulu nih teman-teman bahwa alirannya itu aliran steady state. Oke, jadi yang kiri masuk Q, yang keluar juga masuk Q. Yang keluar juga Q. Jadi Q masuk Q, keluar Q itu namanya steady state. Oke, makanya kita bilang Q-nya konstan. That is K is dependent on the position. Gitu ya. Jadi K-nya tergantung dengan posisi. Gitu ya. The equation may be rewritten as seperti ini. Oke, tinggal diutak-atik aja Darcy-nya. Tinggal diutak-atik menjadi Q, dx-nya naik. Oke, K-nya turun. Minus A-nya tetap. dp mu B. Oke, ini sebenarnya teknik matematika ya. Kita lihat apa yang akan kita lakukan. Nah, pasti biasanya kalau sudah begini, kita akan integrasi. Oke, jadi sekarang kita solve dulu permeability-nya. Kita integrasi, udah gampang nih. Kalau integrasi kayak gini, ece-ece lah ya. Q, di sini berarti dari dx, integral dari I plus I1 akan menjadi delta X. Oke, kalau D saja kita integrasi, itu pasti jadi delta X. Gitu ya. Nah, ini juga nih, A, I plus 1, dp per mu B. Oke, tapi maybe ini akan lebih kompleks yang kanan. Kenapa? Karena di dalam mu dan di dalam B
di dalam dirinya ada apa namanya? Ada si pressure juga gitu ya. Nah, pertama kita lihat dulu yang kiri. The left hand side may be integrated in parts over the two blocks in our discrete system, each having constant permeability. Jadi K-nya konstan, tapi kita mau integrasi dari blok I dan I plus 1. Dan kita dapatnya seperti ini. Oke ya, jadi lebih inilah ya, lebih make sense gitu ya. Pertama Q, integrasi delta X, dx itu akan menjadi delta X. Oke, delta X per K. Kemudian kita masukkan I plus 1 dan I, makanya kita akan dapat seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita juga redefinisi lagi, kita bentuk definisi yang namanya permeability per average. Karena kita lebih suka memandangnya itu sebagai satu kesatuan. Makanya kita anggap apa namanya, average-nya adalah yang kita peroleh, yang kita punya adalah bukan KI dan KI plus 1, tapi ya udah satu angka aja lah. Saya anggap sistemnya satu sistem yang kita bisa average-kan. Makanya saya pengen melakukan averaging ya. Saya average, saya dapat seperti ini, dan K average adalah seperti ini. Oke, ini adalah K rata-rata. Oke, this is ini mungkin penting ya teman-teman. Jadi ingat aja nih seperti ini kok. Jadi kalau saya tanya, let's say di UTS ada grid I, ada grid I plus 1, K-nya berbeda. Oke, K rata-rata berapa? Gitu ya. It's very simple. Nah, itu adalah harmonic average. Oke, jadi teman-teman mungkin perlu tahu ada yang namanya arithmetic average, harmonic average gitu ya. Ada arithmetic, ada harmonic, terus ada apa lagi ya? Saya lupa satu lagi namanya arithmetic, harmonic atau ya dua itu ya gitu. Jadi kalau arithmetic lebih gampang, semuanya ditambah dibagi sekian gitu ya. Misalnya ada dua berarti I ditambah I plus 1 dibagi 2. Tapi kalau harmonic ini lebih kompleks gitu ya. Nah, which is the harmonic average of two permeability. In terms of our grid box system, we then have the following expression of seperti ini. Oke, jadi kalau kita main-mainkan lagi dari sini gitu ya, kita akan peroleh seperti ini. Ya, K bar atau K apa namanya K average adalah KI plus setengah. Jadi ada I plus 1, K average itu diwakili dengan KI plus 1/2. Oke, kira-kira seperti itu yang ini ya. Oke, ini juga begini. Kalau I minus setengahnya. Oke. Nah, sekarang itu tadi yang kiri. Itu masih integrasi yang kiri. Ya, sekarang kita harus integrasi yang kanan. Kalau integrasi yang kanan, kita approach-nya seperti ini. Ini, oke. Kita pertama trik yang kita lakukan adalah kita masukkan mobility. Oke, kita mau definisikan suatu parameter baru namanya lambda atau mobility, mobilitas fluida. Oke, mobilitas fluida adalah yang ini. Oke, nah jadi aku mau satu parameter aja, instead of terlalu kompleks ada dua parameter, ada mu, ada b. Saya mau wakili jadi satu aja deh, mobility. Letting mobility weak function of pressure. Jadi dia mau bilang sebenarnya viskositas itu berubah terhadap tekanan, B berubah terhadap tekanan. Sekarang saya mau definisikan 1 dibagi mu B itu juga berubah terhadap tekanan, tapi dia weak function. Artinya ketika tekanan berubah banyak, lambdanya nggak terlalu banyak berubah. Jadi lambda tidak terlalu terpengaruhi oleh tekanan, tapi yes, dia juga dipengaruhi oleh tekanan. Oke? Nah, assuming the pressure gradient between the block centers to be constant, we find that the weighted average of blocks mobility terms is representative of the average. Gitu ya. Jadi kita pertama bilang dulu lambda itu tekanannya
dia tidak terlalu terpengaruh atau weak function of pressure, dan juga kita bilang gradien tekanan, pressure gradient dari masing-masing blok itu akan konstan, gitu ya. Kalau kita asumsikan seperti itu, gitu ya, kita akan dapatkan gini, mobility-nya. Oke, mobility rata-rata nih sekarang ya. Delta X dikali lambda ditambah delta XI dikali lambda dibagi seperti ini. Dan kalau yang lambda I di I minus tengah, kita akan dapat seperti ini. Oke, sekarang kita mau juga melakukan diskretisasi nih untuk bagian yang B. Oke, yang right hand gitu ya. Right hand ini kita ingatin lagi ini. Jadi walaupun yang kanannya itu, oh bukan, sebentar. Right hand, bentar ya. Kita berangkat dari sini, oke, right hand, oh ya, sorry. Oke, kita mau lakukan diskretisasi ya, tapi kita berangkat dulu untuk mendiskretisasi yang kanan, kita berangkat dulu dari definisi yang sebelumnya kita sudah punya. Ya, I know it's complex ya, ada banyak parameter nih teman-teman. Jadi selain kuliah yang saya berikan ini, teman-teman juga tolong cross check note yang saya berikan, yang saya lampirkan gitu ya. Karena mungkin kalau kita baca papernya lebih gampang gitu ya. Ini datang dari mana, ini datang dari mana gitu ya. Kalau saya di sini kan pindah sana pindah sini, tapi semoga teman-teman masih bisa ngikuti gitu ya. Sebelum kita diskretisasi bagian yang kanan ini, kita mau starting dulu nih dari bagian yang kita sudah punya sebenarnya. Porositas, CR per B, terus ini DP/dt, gitu ya. Nah, kita mau lakukan dulu backward difference. Oke, seperti ini. Bentuknya backward difference. Oke, kemudian kita supaya apa namanya ya, supaya seperti tadi ada transmissibility, ada mobility, kita supaya menghindari terlalu banyak nulis parameter, kita definisikan lagi nih namanya storage coefficient. Oke, supaya tidak mau terlalu banyak nulis parameter nih. Lebih baik kita definisikan suatu parameter baru yang namanya storage coefficient, dan storage coefficient itu adalah yang ini. Oke, porositas dibagi delta T dalam kurung CR per B tambah D1 per B per DP. Oke. Maka bagian yang kanan gitu ya, bagian yang kanan simpelnya akan jadi seperti ini saja. CPI PI plus PI dikurang PI pada waktu T gitu ya. Sementara bagian yang tidak saya tuliskan T-nya, ini teman-teman tadi udah saya sampaikan, di benak kita sudah harus mengingat bahwa PI yang tidak kita tulis artinya PI pada T plus delta T. Gitu ya. Jadi PI pada T plus delta T dikurang PIT gitu ya. Ya biasa sebenarnya di buku, di paper atau di manapun biasa kita lakukan seperti itu ya. Supaya tidak terlalu banyak mengetik, supaya tidak terlalu banyak perulangan-perulangan, kita simplifikasi, tapi kita ingatin ke pembaca gitu ya bahwa kalau saya tidak menulis simbol itu tolong dipahami sebagai T plus delta T gitu ya. Itu juga bisa teman-teman baca di note-nya ya. Gitu. Nah, oke. Oke, sebentar dulu ya, sebentar. Jadi, saya klarifikasi sedikit ya. Jadi yang kita lakukan ini bukan untuk mendiskretisasi yang ini, tapi diskretisasi yang ini. Yang kita tadi perkuliahan sebelum kita apa namanya? Jadi ini kita punya ini nih. Belum kita sampai ke sini ya. Nah, supaya lebih jelas. Jadi kita pertama kita punya untuk bagian kiri ini. Oke. Asal muasal persamaan kita ini ya, bukan ini deh, ini aja deh. Nah, jadi it's still about flow equation ya teman-teman, persamaan aliran. Kita mau coba ngurusin satu-satu. Oke, kita ngurusin yang kiri.
selain angka Q-nya ya, kita ngurusin yang kiri menjadi yang ini. Oke, semua yang di kiri selain Q kita kita bongkar menjadi ini. Oke. Di sisi lain kita sudah membongkar yang kanan. Tuh ya. Menjadi ini. Tuh ya. Sorry. Yang kanan akan menjadi seperti ini. Ya itulah, oke. I hope you understand lah ya. Nah yang kiri, jadi masih sama, ini adalah modifikasi kita untuk supaya komputer itu mengerti bahasa kita. Jadi yang kiri, komputer masih bingung karena ada differential equation, maka oke lah, kita modifikasi secara numerik dan kita punya yang ini, approximation ya. Karena ini sama dengan, tapi sama dengannya mirip mirip ular gitu ya. Jadi itu sebenarnya aproksimasi. Nah, sementara yang kanan ada juga differential equation, tapi kita mau bikin numeriknya, dan numeriknya adalah yang ini. Oke. Jadi istilahnya kita mampu menumerisasi gitu ya, persamaan aliran kita. Oke, karena judulnya difference form of the flow equation. Jadi ini itu sudah masuk nih, difference form. Kita masuk ke bentuk difference gitu ya. Jebret. Nah, jadi setelah digabung persamaan aliran kita, oke, persamaan aliran kita yang awalnya begini dengan trik numerik kita gitu ya, kita mendapatkannya seperti ini. Very different kan? Gitu. Jadi ya komputer akan jauh lebih senang ke bentuk yang di bawah gitu. Komputer akan jauh lebih senang dengan bentuk yang di bawah gitu. Yang di atas komputer nggak akan mengerti gitu ya. Tapi yang bawah komputer mengerti as long as kita tahu ada data tekanan, data transmissibility, data CPI atau storage coefficient seperti itu. Nah, ada yang ini gitu ya. Kita tidak akan terlepas dengan yang namanya boundary condition dan initial condition. Oke, jangan pernah dilupakan itu teman-teman, karena boundary condition itu atau kondisi batas itu adalah lokasi kita berangkat di mana. Jadi saya harus punya modal, itu namanya boundary condition. Untuk bisa memecahkan nih, misalnya kita punya sistem grid gitu ya, kita punya let's say sistem grid, kita punya griding gitu ya. Oke, kita punya grid, whatever lah ya. Nah, kita punya grid seperti ini. Oke, kita pengen tahu data di sini, data di sini, data di sini. Kita punya sumur di sini gitu ya. Di tempat yang saya punya apa namanya punya titik. Saya mau ngebor sumur saya di titik-titik sini. Tapi data yang saya punya adalah data saya di sini. Saya punya nih data di sini nih. Saya punya data lognya, saya punya data tekanan, saya punya data laju alir, saya punya data saturasi, saya punya lengkap data di sini. Saya juga punya lengkap data di sini. Gitu. Dengan kondisi batas ini dan ini, saya bisa menghitung semua yang ada di sini. Itulah simulasi, itulah gunanya, gitu ya. Kita bisa menghitung mau fungsi jarak, mau fungsi waktu, saya bisa simulasikan yang di sini. Gitu. Tapi once saya tidak punya kondisi di sini, saya akan buta di sini. Tidak ada kontrol, tidak ada yang mengendalikan, yang membatasi, yang menjadi border dari data kita. Ya, tapi kalau saya punya data di sini, saya bisa menebak-nebak yang di sini. Ini masih bergerak sesuai jarak. Kita juga bisa bergerak dengan waktu. Oke.
Kalau waktu ya saya juga harus tahu initial condition atau kondisi awal gitu ya. Tekanan awal berapa? Selebihnya tekanan berikutnya bisa kita hitung 10 tahun lagi, 30 tahun lagi atau 1 bulan lagi gitu ya. Itu kondisi awal. Tapi kalau untuk jarak kita butuh kondisi batas di sini. Nah, follow dulu the discussion-nya gitu ya. We have previously discussed the two types of boundary condition. Oke, okay? Teman-teman please ingat lagi ada dua boundary condition. Oke, okay? Ada Dirichlet condition, dia menyatakan bahwa kondisi batas kita adalah tekanan. Ada Newman, dia mengatakan bahwa kondisi batas itu bagusnya laju alir. Jadi istilahnya mana nih yang pengen kita batasi gitu ya. Saya kalau di sini saya mau bilang saya tentukan tekanan. Oke, saya tentukan tekanan di sini, saya tentukan tekanan di situ, saya tetapkan tekanannya berapa gitu ya. Udah, laju alir kita hitung. Laju alir dihitung, tekanan ditetapkan. Gitu ya. Tapi kalau kondisi batasnya laju alir diketahui, laju alir ditetapkan, tekanan yang dihitung. Oke, ya cuman bolak-balik gitu aja ya. Karena kita nggak boleh mengatakan saya tahu tekanan, saya tahu laju alir. Itu ya udah namanya itu kita nggak bisa bergerak. Itu kayak sudah ya udah kamu punya dua jawabannya gitu. Kamu punya data tekanan, kamu punya laju alir, terus kamu nanya apa lagi? Ngapain simulasi kalau kayak gitu ya. Karena kita punya punya tekanan, punya laju alir. Tapi kalau kita belum tahu, ya udah kamu sediakan tekanan, nanti kita akan hitungkan laju alirnya. Atau sebaliknya, kamu siapkan laju alir, nanti kita hitungkan tekanannya berapa. Oke, jadi teman-teman udah perlu tahu gitu ya, boundary condition-nya. For the simple one phase equation, seperti yang kita lakukan sekarang ini, satu fase ya. Jadi kebayang ya, kalau satu fase aja kita udah bilang agak rumit, ya 3 fase berarti 3 kali lipatnya gitu ya. For the simple one-phase equation that we considered initially, we assumed this to be specified at either the end of the system and derive corresponding approximation of the flow term for discrete blocks. Oke, jadi maksudnya apa? Maksudnya untuk kasus kita yang mula-mula, yang pertama gitu ya, yang kita punya satu di sini, ya saya bilang di sini saya tahu data di sini, Q di sini, saya tahu juga Q di sini. Ya, dan saya menghitung Q di antaranya. Oke, gitu ya. Saya tinggal ngitung Q di antaranya. Oke. Itu kalau kita mengetahui. Nah, tapi however, in reservoir simulation, the boundary condition normally are no flow boundaries at the end phases of the reservoir. Oke, jadi teman-teman kita perlu tahu kondisi di kondisi di reservoir bukan yang kayak biasa kita lakukan gitu ya. Kalau kondisi di reservoir biasanya no flow boundary. Jadi kira-kira di sini ada fault. Di sini juga ada fault. Jadi saya matikan gitu ya. Jadi anggaplah ya teman-teman ini ada patahan, tapi di tengah-tengah misalnya, di tengah-tengah saya nggak tahu gitu ya. Di tengah-tengah saya nggak tahu, tapi di sini saya punya sumur. Oke. Nah, kalau kayak gini enak nih. Di sini saya punya sumur. Saya punya data di sini. Di sini saya sudah mengatakan saya sudah mendapat batas. Di sini no flow karena ada patahan, berarti di sini Q sama dengan 0. Ya di sini enak nih. Kalau di sini Q sama dengan 0 karena dia udah bilang kondisi batas reservoir di sini ada patahan. Berarti di sini Q sama dengan 0. Di sini saya punya sumur nih, sir, gitu ya. Saya punya sumur, let's say laju alirnya 1.100 barel oil per day. Nah, dengan simulator dia tinggal enak nih. Kalau di sini 100, di sini 0, saya hitungkan deh untuk kamu gitu ya. Saya hitungkan untuk kamu
di sini berapa kamu bisa dapat, gitu ya. Atau di sini Q-nya 100, di sini saya juga hitungkan berapa laju alirnya. Misalnya di sini permeability-nya bagus, K-nya bagus, misalnya gitu ya. Hanya oke, permeability-nya bagus lah di sini, di sini, di sini. Maka kita bisa menghitung laju alir di sini berapa. Oke, tapi ternyata di bagian kanan dari reservoir kita, let's say K-nya no, jelek, jelek lah gitu ya. Maka di sini laju alirnya ya akan agak kecil gitu. Makanya saya beri warna kuning gitu ya. Jadi seperti itu. Kamu punya data di suatu titik, data sumur, kamu punya kondisi batas di suatu lokasi, bisa itu patahan, bisa itu apapun, dan udah deh di antaranya kita hitungkan oleh simulator. Nah, jadi dalam simulasi kondisi batas itu bisa no flow, atau ada juga nih production and injection wells where either rate or pressure are specified. Oke, jadi dalam hal ini bagi tiga blok ini, kondisi batas adalah yang ini dan yang ini, gitu ya, bagi tiga blok ini. Karena dia cuman yang tiga ini cuman perlu tahu ini berapa, yang ini berapa. Udah deh, yang ini bisa kita hitung pakai rumus-rumus kita tadi. Sama untuk yang kanan, dia perlu data boundary-nya itu ini, dan ini saja. Sisanya yang sini-sini kita hitungkan oleh simulatornya. Dengan ya tadi, transmissibility, mobility, storage coefficient, macam-macam. Ya, hopefully it makes clearer ya. Nah, sekarang kita bahas no flow boundary. Oke, no flow, kondisi batas di mana tidak ada aliran. Biasanya karena patahan atau karena permeability barrier gitu ya. No flow at the boundaries are assigned by giving the respective transmissibility a zero value at that point. Oke. Jadi gampangnya gini. Jadi sebenarnya secara filosofi di sini dia punya apa namanya? Saya sudah bilang bahwa setiap grid atau setiap blok actually dia punya suatu number di dalam dia. Dia punya data atau dia punya nilai di dalam setiap blok. Di sini T2, T3, T4 gitu ya, T5, T6, T7, T8, T9. Oke. Kalau kita mau mendefinisikan di suatu lokasi ada patahan, ada fault, maka no flow at the boundaries are assigned by giving the transmissibility a zero value at that point. Gitu. Jadi kalau di simulator kita bikin patahan, itu simpelnya adalah di area ini ada patahan. Maka dia akan menganggap di sini no flow boundary. Gitu ya. Supaya lebih ini. Sebaliknya nih, siapa tahu misalnya teman-teman bilang di titik sini, jadi ini anggap reservoir kita cuman satu balok gini ya. Anggaplah ini reservoir ya teman-teman. Jadi di titik ini ternyata ada patahan nih. Bukan patahan, ada rekahan. Jadi ada patahan, ada rekahan. Rekahannya ini bagus nih permeability-nya gitu, menjadi channel gitu ya. Ya udah, kita bikin aja di sini. Ternyata T5-nya itu 1000, gede banget gitu ya. Jadi aliran ke sini tuh deras dari T4 ke T6 ini aliran deras banget nih. Gitu karena di situ ada patahan. Ini enak nih gitu. Kalau mau ada aliran nyaman nih gitu ya, aliran fluida dari T4 ke T6. Kenapa? Karena kita udah bilang transmissibility di T5 ini gede. Misalnya seperti itu. Oke, jadi ada patahan, ada fracture, fault condition.
yaitu transmissibility-nya 0. For our one-dimensional system, this type of condition would, for example, be applied to n blocks so that gini. Ya, jadi kita mendefinisikan atau menetapkan dalam simulator kita bahwa Tx atau T pada X tengah dan T pada Xn plus tengah itu 0. Gitu ya. Nah, itu baru satu ini nih, satu batas di patahan. Kita juga bilang, saya perlu kondisi batas lain yaitu suatu sumur, gitu ya. Suatu sumur. Ini kita pinjam aja di sini. Oke. Nah, anggaplah ini kita belum tahu, dan anggaplah ini kita delete. Ya. Udah, kondisi batas ya hanya dua ini, gitu. Ada satu patahan, transmissibility 0, satu adalah sebuah sumur. Di sini fault. Nah, ini udah gampang. Kalau sudah ada kondisi batas dua ini, maka kita bisa hitung yang tengah-tengah. Oke. Nah, untuk kondisi ini, we will now introduce a well term in our difference equation. Nah, kita sekarang, karena kita menyatakan kondisi batas yang satu lagi adalah sumur, jadi kondisi batas pertama adalah patahan, kondisi batas satu lagi adalah sumur. Saya butuh sebuah parameter lagi nih, yaitu saya sebut well term, sumuran atau sumur. Ya apalah, pokoknya parameternya sumur. Sorry. Parameternya apa? Kita lihat dulu. Kita berangkat dulu menjadi seperti ini, gitu ya. The well rate term will be 0 for all blocks that do not have a well in it. Oke. Jadi ada yang namanya well term. Kalau blok atau grid itu tidak punya sumur, oke, dia well term-nya akan memiliki 0. Tidak ada well term, tidak ada sumur di situ. Oke. And non-zero where there is a well. Jadi ketika suatu grid ada sumur seperti ini, dia punya angka well term. Gitu ya, well term. Since our equation is formulated on a per volume basis, the flow rate Qi must also be on a per volume basis, gitu ya. Jadi well term-nya itu pertama kita wakili dengan Q, laju alir sumur ya. Laju alir sumur Q. Nah, karena equation ini kita bilang per volume, basisnya itu adalah per volume, oke, maka laju alir ini juga basically menyatakan per volume, basicnya itu per volume. Oke, it is defined as positive for production well and negative for injection well. Jadi teman-teman udah harus kebiasa ya. Kalau laju alirnya positif, itu berarti kita produce liquid keluar sumur. Tapi kalau injection well, maka liquid masuk ke dalam reservoir, itu berarti negatif. Gitu ya. Oke. For a constant well rate, Qi, at surface condition, which is the most common well rate specification, the per volume rate becomes seperti ini. Jadi ini Q-nya dari reservoir, oke, QE aksen. Untuk constant well rate, simbolnya adalah QI pada surface condition ya. Jadi ini sudah di permukaan nih. Maka karena kita ngomongnya basisnya adalah volume, maka A dikali delta X. Ini adalah volume ya. Jadi seperti ini. If the well is specified to have a constant well rate at reservoir condition, the per volume rate would becomes ya ini. Tinggal ada masuk formation volume factor. Gitu ya. Nah, itu kalau kita catatannya ini. Constant well production rate. Jadi term di sini suku atau term ini ya, sukunya sumur ini bisa dua, ada laju alir maupun tekanan alir. Oke, itu kepemilikannya sumur ya. Laju alir sumur atau tekanan alir sumur. Nah, yang tadi saya bahas adalah kalau kita menyatakan
kita punya laju alir sumur, QI. Oke. Nah, kalau sekarang saya bilang, eh, saya punya datanya tekanan dasar sumur atau tekanan alir, PWF. Oke. Maka for a well producing or injecting at constant bottom hole pressure, saya bisa menyebutnya PBHI, P bottom hole untuk suku I. Oke. The well rate is computed seperti ini. Ya, gampang ya. Pasti ada ininya ya, unsur-unsur darsinya gitu ya sebenarnya. Tapi ini ada modifikasi lagi nih teman-teman, gitu ya. Jadi kita udah tahu nih yang yang kiri kita udah tahu ya. Kita udah bahas barusan bahwa Q itu seperti ini simbolnya. Perhitungannya gitu ya. Nah, tapi karena saya menetapkan constant bottom hole pressure, oke, saya menetapkan constant bottom hole pressure bukan constant well rate, saya mau bikin lagi nih persamaan seperti ini, gitu ya. Saya punya bentuk seperti ini, terus saya bentuk lagi seperti ini. Ya, gitu ya. Intinya WC kecil adalah WC besar dibagi AX. Oke ya, simpelnya seperti itu. WC ini apa sih gitu ya? WC itu adalah ini. WC adalah well constant, konstanta sumur. Konstantanya ini apa? Bisa macam-macam. Misalnya bisa kita masukkan productivity index atau injectivity index dari suatu sumur on the per volume basis. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menjadi tidak per volume basis ya tinggal kita bagi aja gitu ya. Jadi kita dapatnya apa namanya? Sorry, WC yang kecil gitu ya. Nah, jadi simpelnya mungkin memang ini bahasa simulasi ya, well constant. Tapi bahasa engineering yang lebih umum adalah productivity index. Nanti ini ada kaitannya dengan IPR gitu ya. Intinya ini konstanta sumur, konstantanya produktivitas gitu ya. Nah, konstanta sumur ini, WC ini atau productivity index ini kita bisa tentukan secara eksternal. Misalnya kita bisa hitung, kita lakukan well test, gitu ya, productivity atau injectivity test. Kita lakukan well test, kita hitung laju alir dibagi delta delta pressure, dapat ya productivity index. Tapi productivity index ini bisa juga kita hitung dengan Darcy equation, gitu ya. Intinya kita harus punya apa namanya productivity atau injectivity index. Nah, if the well is in the middle of the grid block, gitu ya, kalau sumur itu ada di tengah-tengah suatu grid, maka kita bisa pakai rumus radial flow. Nah, ini seperti ini rumus radial flow, bahwa WC adalah seperti ini rumusnya. Oke. 2 pi KI H ln RE RW. Ini konstanta sumurnya ya. Dengan catatan RW itu adalah wellbore radius dan RE drainage radius atau radius reservoir atau radius pengurasan sumur tersebut. Gitu ya. RE itu bisa dihitung apa namanya rumusnya seperti ini, delta Y delta X dikali pi gitu ya. However, in reservoir simulation lebih enak gitu ya. RE sama dengan suatu konstanta dikali akar delta Y delta X. Oke. C ini tentu saja karena konstanta ya, jadi berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda antara blok satu dengan blok yang lain, tergantung propertinya gitu ya. Permeability-nya berapa, thickness-nya berapa gitu ya. Tapi angka generalnya bisa teman-teman pakai gitu ya. Langsung seperti ini aja. RE sama dengan 0,2 dikali delta Y dikali delta X gitu ya. Jadi simpelnya apa sih gitu ya, coba saya jelaskan dulu. Drainage radius ya. Drainage radius bentar. Kan sebenarnya kita punya kayak gini nih. Misalnya saya punya dari atas ya, teman-teman, kita punya sumur di sini. Saya punya sumur di sini. Oke.
Kan sumur itu anggaplah dia menyerap, memproduksikan wilayah reservoir gitu ya, secara radial, gitu ya, secara radial. Nah, kan sebentar ya. Oke, sumur ini menguras nih, menguras si reservoir ini yang dibentuk dari grid-grid ini dengan area pengurasan atau drainage radius maksimumnya tuh seperti ini aja, gitu ya. Nah, cara cara mengetahui luasnya, gitu ya, instead of kita hitung luas radialnya ini atau panjang radiusnya ini, tadi dibilang kita bisa approach, ya udah kita lihat aja yang lebih gampang delta Y, delta X-nya, gitu ya. Jadi kalau ini adalah delta X, nah ini ada delta Y-nya, gitu ya. Gitu. Kan kalau delta X dikali delta Y, apa dapatnya? Kan luas ya, panjang kali lebar sama dengan luas. Tapi kan kita ngomong radius. Radius itu kan ini. Radius itu kan sebentar. Radius itu kan seperti ini ya bentuknya. Gitu ya. Radius itu kan jarak gitu, bukan luas. Gitu ya. Yang kita pengen tahu tuh radius pengurasan. Radius pengurasan seperti ini, set. Ini radiusnya berapa? Oke. Nah, ya udah paling gampangnya adalah area dibagi akar. Akar dari suatu area itu adalah jarak, gitu ya. Akar dari suatu area adalah panjang atau jarak atau radius, gitu ya. Radius pengurasan dari suatu sumur. Nah, ya dia simpelkan saja gitu oleh Pisman seperti ini. For a simple linear case, ya untuk kasus yang simpel-simpel saja, a well is at the end of the system, gitu ya. With a well at the end of the system, jadi sumur itu ada di ujung, gitu ya. At the left or the right face, the well constant will be computed for the linear Darcy equation seperti ini. Jadi khusus untuk kondisi yang seperti ini gitu ya. Sumurnya itu ada di batas gitu, bukan di tengah-tengah, tapi ada di batas. Kenapa? Gitu ya, sebentar. Kenapa begitu? Karena kita nggak punya blok lagi di samping dia, gitu ya. Makanya alirannya hanya linear. Alirannya satu aja dari sumur ke kiri. Hanya ada seperti itu, teman-teman. Apa namanya? Arah alirannya hanya dari sumur ke kiri, linear aja, gitu ya. Jadi tidak ada radial, gitu. Kenapa? Kalau kalau sumur di tengah, aliran tuh bisa dari segala arah, makanya ada radial flow. Tapi kalau simple linear case, sumur itu ada di end of the system, entah di ujung kiri atau ujung kanan, gitu ya. Maka hanya ada aliran satu aliran aja, dan ini menjadi seperti ini konstanta sumurannya. K dikali area dibagi delta X per 2. Oke. Nah, jadi kembali lagi ya, teman-teman, kita awalnya itu punya ini, punya ini. Angkat dulu kita dari sini. Kita ingatin dulu. Nih, kita punya ini. Tapi untuk I baru satu, I sama dengan satu aja nih teman-teman. Baru I sama dengan satu. We know bahwa reservoir kita itu bukan cuma I doang, gitu ya. Jadi misalnya ini I. Hello, kita masih punya I, J, K, L, M, dan seterusnya. Oke. Untuk satu I saja, ya teman-teman, untuk satu I saja, kita punyanya ini. Apa namanya? Seluruh ini. Untuk satu grid aja, dia punya ini. Grid yang ini juga punya ini. Grid yang ini. Dan versi J-nya juga perlu ada. KLMN gitu ya. Nah,
Berarti ini kita bukan punya satu persamaan gitu ya. Jadi bukan bukan satu persamaan, tapi satu set persamaan. Setnya itu adalah I sama dengan, oh sorry ya. Ini bukan I, tapi ini satu, dua, tiga, empat, lima, sampai N gitu ya. Kita bukan cuma punya satu persamaan, tapi kita punya banyak persamaan, jadi kita sebut satu set persamaan. Set persamaannya itu ya ini. Dari I sama dengan satu sampai I sama dengan N gitu ya. Jadi panjang gitu ya. Dan itu masih satu dimensi loh. Oh ini mohon maaf nih saya keliru lagi. Ini saya sudah bikin dua dimensi. Salah ya. Jadi ini yang benar adalah satu dimensi dulu nih. Saya buru-buru langsung dua dimensi. Jadi yang benar kayak gini. N. Nah ini belum ada. Gitu ya. Nah jadi untuk I sama dengan satu aja ini rumusnya. Gitu ya. Untuk I sama dengan dua ya ini tinggal diganti aja semuanya gitu ya. Intinya sampai ada N grid. N itu kita nggak tahu berapa. Masing-masing kalau kita sederhanakan gitu ya, kita sederhanakan aja nih persamaannya. Hanya dalam bentuk P gitu ya. Ada PI plus 1, PI, PI plus 1, ada koefisien A, B, C, dan D. Oke, di mana seperti ini penjabarannya. AI A1 sama dengan 0. Oke, jadi tidak ada PI plus 1 nih untuk bagian yang paling pertama gitu ya. Terus AI sama dengan ini. B1 sama dengan ini. Ya istilahnya seperti ini. Kompleks yang persamaan yang sangat komprehensifnya itu kira-kira seperti ini. Yang harus dihandle oleh simulator kita. Oke. Nah, tadi kita berbicara tentang asal mulanya kita kan tentang kita pengen mendapatkan difference form. Oke, untuk mendapatkan solusi dari persamaan itu, kita pertama menjelaskan boundary condition-nya dulu. Oke, setelah ada boundary condition, kita mau solusi. Gitu ya. Jadi, step-stepnya itu, tahu tahu equation, tahu boundary condition, kita minta solution. Gitu ya. Nah, solutionnya ya ini, gitu ya, yang ini, gitu. Kita mencari solusi. In order to account for production and injection, the following modification will have to be done for grid blocks having production or injection wells. Gitu ya. Jadi ini reminder lagi sih sebenarnya sudah disampaikan di awal tadi ya. Untuk mencari solusinya gitu ya pada grid-grid cell yang punya sumur di mana kita mendefinisikan atau menspesifikkan berapa laju alirnya, oke, maka kita akan seperti ini, kita akan pakai ini. Oke, rate specified in a well in a block. Maka kita akan seperti ini rumusnya. Oke, kita punya Q di suatu sumur, di suatu sel. Maka di apa namanya? Di sel-sel yang lain akan kita hitung dengan seperti ini. Oke, in this case, no actual modification has to be made since QI accent. Tadi saya sudah sampaikan gitu ya, ada QI accent. Itu QI untuk sel-sel yang tidak punya sumur gitu ya, is already included in the DI term. Jadi di dalam DI itu ada DI kan ada persamaan ini nih, ada persamaan ini yang mewakili setiap sel. Di dalam persamaan ini ada DI dan DI itu yang ini. Di dalam DI itu sudah ada unsur laju alir. Oke. Jadi QI itu sudah ada di unsur di dalam DI, dan DI itu ada di equation di setiap sel. Gitu ya. However, after computing the pressure, the actual bottom hole pressure may be computed from the well equation. Oke, jadi kita punya sumur, kita punya data sumur gitu ya.
bentuknya QI. Nah, karena kita menspesifikkan rate, kan kita perlu menghitungkan bottom hole pressure juga ya, gitu. Kita taunya laju alir, kita juga harus menghitungkan laju tekanan dasar sumur, gitu ya. Tekanan dasar sumur kita hitung dengan rumus ini, di mana selnya sudah kita kasih tahu WC berapa, well constant berapa, selnya juga udah tahu mobility berapa, selnya juga udah tahu tekanan inisialnya berapa, PI-nya berapa. Nah, sekarang sel butuh menghitung bottom hole pressure, rumusnya seperti ini. Q-nya udah kita tahu, udah kita ketahui dari data sumur. Nah, sekarang sebaliknya gitu ya. Kalau yang kita tahu adalah bottom hole pressure, data yang kita kasih tahu adalah bottom hole pressure, sama. Ya, Q-nya bisa kita hitung seperti ini. Oke, sama dengan rumus yang tadi. Ya, tinggal dikebalikannya aja gitu ya. And include the appropriate parts in the BI and DI terms gitu ya. Jadi BI-nya itu ini, dan DI-nya itu seperti ini. Oke. Jadi, ya ujung-ujungnya laju alir itu bisa dihitung. Nah, satu lagi biasanya entah kita menghitungkan apa namanya, kita menspesifikkan laju alir di suatu sel, atau kita menspesifikkan tekanan dasar sumur, atau ada juga nih kalau mau lebih komprehensif, kita yang menspesifikkan adalah tekanan kepala sumur, wellhead pressure-nya gitu ya. Jadi misalnya di sini saya punya uh, grid gitu ya, saya uh, lengkap nih teman-teman. Saya bukan cuman mau dasar sumur saya saja gitu, tapi saya mau betul-betul menganalisa sampai kondisi permukaan gitu ya. Jadi saya punya punya sumur gitu ya. Saya punya sumur di sini. Saya punya dong gitu ya tekanan kepala sumur gitu ya. Tekanan dasar sumur PBHI, PBH aja, PBH ya. Saya mau spesifikkan, tapi saya juga sebenarnya saya pengen menspesifikkan tekanan kepala sumur gitu ya. Kalau kita mau tekanan kepala sumur ya kita harus hitungkan dulu perjalanan dari bottom hole melalui sumur, melalui tubing ke atas, dan itu pasti butuh vertical liquid performance atau VLP gitu ya. Jadi ada IPR, ada VLP. Kalau yang kalau dari bawah ke atas itu pasti urusannya VLP gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu VLP-nya berapa, dan kita di sini istilahnya kalau dia bilang adalah frequently we want to specify a wellhead pressure PWHI instead of bottom hole pressure. Oke, supaya kita mencerminkan kondisi di permukaan. Oke, in order to include such condition in our equation, we need to convert it to a bottom hole pressure condition. Jadi kalau kita pengen tahu PWH, misalnya saya pengen menspesifikan PWH sama dengan 1100 psi di permukaan. Ya, misalnya kita pengen 100 di atas permukaan, kalau misalnya simulator kita tidak mensimulasikan sumuran, ya, jadi tidak ada model sumur, ya udah kita harus mengkonversi dari permukaan ke dasar, maka harus kita hitungkan PWH ke PBH itu jadi berapa. Dan untuk itu ya kita perlu hitung juga hidrostatiknya berapa, frictionnya berapa. Let's say kalau PWH-nya 100, PBH-nya misalnya jadi 500 gitu ya. Artinya perjalanan dari atas ke bawah ini ada hidrostatik, ada friksi dan lain sebagainya. Jadi tekanan di bawah itu 500 psi. Ya udah, PBHI 500 ini yang akan menjadi spesifik kita gitu untuk nanti kita menghitung di setiap selnya berapa gitu ya. Ini 500 ini yang menjadi boundary condition. Oke, terakhir gitu ya. Finally, the linear set of equation including, jadi kita udah punya nih set persamaan, satu set persamaan yang banyak gitu ya. Terus kita punya juga boundary condition-nya gitu ya. Kita tahu juga sumurnya punya data tekanan dan laju alir berapa gitu
ya. Udah deh, dengan semua data ini kita bisa lakukan solusi. May be solved for average block pressure using Gauss elimination method. Gitu ya. Ini salah satu metode yang dipakai oleh mesin simulator kita untuk menghitungkan semua sel berapa, laju alirnya berapa, tekanannya berapa, dan lain sebagainya, gitu ya. Ya udah, kuliah kita untuk hari ini sampai di sini. Di pertemuan minggu depan kita akan bahas bagaimana lagi nih menjabarkan atau menyebarkan data tekanan dan hasil laju alirnya dengan equation, boundary condition, dan data yang kita punya. Oke, semoga clear. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Sir, saya mau bertanya. Boleh. Tapi sebelum Dian bertanya, bisa nggak Dian bantu menceritakan secara singkat saja kita hari ini belajar apa sih gitu? Bantu merecap dulu nih sebelum Dian bertanya gitu ya. Silakan. Oh, jadi hari ini itu kita belajar tentang single phase atau satu fase ya. Ya. Beda satu fase di dalam simulasi reservoir. Nah, tadi itu dijabarkan beberapa diferensial yang terjadi yang digunakan di dalam single phase. Nah, yang saya dapat itu terdapat beberapa perubahan rumus ya, Sar. Ya. Yang awalnya itu dari Darcy, kemudian Darcy equation digabungkan untuk digabungkan dengan apa tadi ada yang dua, Sar, yang ada yang sebelah kiri itu untuk menjelaskan tentang aliran fluida di reservoir ataupun injeksi atau produksi, dan yang sebelah kanan itu dia menjelaskan tentang storage atau compressibility of rock dan fluida. Oke. Nah, terus ada juga equation yang menjelaskan tentang pasah water, air, water, oil, dan general formnya itu yang saya dapat itu rho sama dengan konstanta dibagi B, di mana B itu sendiri merupakan formation volume vector. Iya. Kemudian ada tadi yang hal baru yang saya dengar itu ada transmissibility ya. Di mana transmissibility itu adalah kemampuan section dari reservoir untuk mentransmit aliran di dalam fluida. Nah, di dalam transmissibility ini ada parameter permeability gitu. Iya. Itu sih, Sir, yang saya dapat. Ya, silakan bertanya apa, Dian? Ini kebetulan yang ini, Sir, yang mau saya tanya itu transmissibility juga. Itu kan ada dua ya, Sir, yang ada yang in plus direction dan in minus direction. Nah, itu maksudnya apa ya, Sir? Oke, good question ya. Jadi kita ingat dulu bahwa grid kita itu kan ada I plus 1, dan sebagainya kan ya? Iya, iya. Nah, gitu. Jadi I plus 1, misalnya ini I. Ya, ada I plus 1, ada I minus 1. Ya, jadi ini cuman apa namanya, kalau saya punya di sini data transmissibility di suatu T di sini gitu ya, ya udah berarti pada sel I plus tengah maju ke kanan data hasilnya ini. Tapi kalau mundur ke belakang gitu ya, I plus tengah, I minus tengah, ya seperti ini bentuknya gitu. Jadi karena kita ngomongnya sel kan banyak banget ya. Jadi kita perlu bilang nih, kalau sel setelah saya gimana hitungnya, sel sebelum saya gimana ngitungnya, gitu. Seperti itu, Dian. Jadi yang patokannya itu yang berada di tengah ya, Sir? Iya, kalau dalam approach yang ini, yang di kuliah kita, patokannya itu yang di tengahnya gitu. Oh, oke. Siap. Ya. Makasih, Sir. Thank you, Dian. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Jadi saya coba merefresh lagi ya teman-teman. Jadi kita ini pengen mulai nih menyelesaikan persamaan aliran, bukan cuma persamaannya saja, tapi solusinya, gitu ya. Jadi kalau mau coba dikonsepkan nih ya teman-teman, untuk berbagai macam permasalahan matematika gitu ya, eh, kita butuh persamaan atau equation gitu ya. Tapi tujuan kita itu eh, solution, gitu ya. Solution itu bentuknya gitu, hasilnya dan dari persamaan menuju solution itu butuh berbagai macam taktik matematika gitu ya. Ada persamaan dan untuk persamaan ke solution itu butuh data, butuh boundary condition kayak gitu ya. Jadi simpelnya itu kayak gini dalam simulasi gitu ya. Kita tahu kita punya punya rumus gitu. Kita punya persamaan gitu ya. Tapi saya pengennya solusi gitu. Bukan cuman persamaan saja gitu. Saya butuh solusi dan untuk bisa membelikan solusi, saya butuh data dan boundary condition. Datanya misalnya ya laju alirnya berapa atau tekanannya berapa gitu ya. Boundary conditionnya juga kayak gitu. Boundary conditionnya misalnya ada fault atau ada fracture atau ada sumur gitu ya. Dengan kondisi kalau fault berarti Q-nya 0, laju alirnya 0. Kalau ada sumur berarti Q-nya ada berapa barel per day kayak gitu. Itu yang kita lakukan gitu ya. Nah, tapi supaya tidak terlalu kompleks, kita membatasi kuliah kita bahwa saya mau aliran satu dimensi saja dan aliran satu fase saja gitu ya. Nah, kita buka kuliah kita dengan ngomongin tentang fasenya dulu. Fase gas, fase oil, fase water, fluid equation-nya, karakter fluidanya gitu ya, diwakili dengan densitas. Oke, densitas. Itu dulu. Karena apa? Karena densitas akan masuk di dalam continuity equation. Gitu ya, persamaan material balance. Oke, gitu ya. Jadi di sini ada continuity equation, ada Darcy gitu ya. Kalau di sini kita coba rekapnya. Untuk membentuk sebuah persamaan aliran, kita perlu continuity equation, kita perlu Darcy, dan kita perlu uh, fluid equation. Ya, perlu tiga bagian ini nih. Kita butuh, ya istilahnya mereka trio lah ya. Gitu, mereka trio nih, trio yang diperlukan nih untuk memberikan solusi yang kita butuhkan untuk merepresentasikan reservoir gitu. Dan ketiga trio ini setelah digabung gitu ya, combine mereka gitu ya, combine tiga persamaan ini gitu ya, menjadi persamaan ini gitu, menjadi persamaan ini gitu ya. Sorry. Jadi itulah kuliah kita dan kuliah-kuliah sebelumnya gitu ya. Kuliah sebelumnya kita ngomongin ini gitu ya. Gimana sih dapat yang ini? Kuliah sebelumnya kita juga bahas yang ini. Kuliah tadi diawali dengan mendapatkan ini. Oke, digabunglah gitu ya menjadi satu ini gitu. Tapi tunggu dulu. Ini itu baru persamaan yang saya bilang di sini. Ya, ini itu baru sebuah persamaan loh. Kita tidak puas hanya dengan persamaan. Itu. Kita juga perlu mencapai solusi gitu, solusi nyata gitu, solusi pasti. Solusinya apa nih? Nah, solusinya ini yang kita kuliah hari ini gitu. Bagaimana menjabarkan solusinya kayak gitu. Oke. Dan kita juga
butuh mensuplai dengan data dan boundary condition gitu ya. Jadi ingat ya, ini harus teman-teman harus tahu yang ini, continuity equation, Darcy flow, dan fluid equation menggabungkan untuk flow equation, persamaan aliran, di mana yang kiri tadi merepresentasikan aliran, yang kanan merepresentasikan storage-nya, penyimpanannya atau akumulasinya gitu ya, karena di situ ada porosity. Nah, komputer nggak ngerti nih gitu ya. Komputer ini tidak mengerti gitu. Ini kenapa ya? Karena dia ada equation, ada partial difference equation. Komputer nggak paham gitu ya. Komputer tidak paham nih dengan yang kanan gitu. Kalau kayak gitu, ya udah saya mau parkir dulu begitu ya. Saya mau parkir dulu, saya mau modif-modif dulu menjadi menjadi yang mana? Hmm. Nah, saya mau berubah dulu nih, saya mau evolusi dulu menjadi numerik. Oke, yang kanan ini bingung nih komputer nih. Komputer nggak paham nih. Jadi saya konversi dulu menjadi numerik. Oke, komputer saya lebih paham lah, gitu ya. Karena komputer saya tidak mau differential equation gitu. Komputer saya nggak mau integral-integral gitu ya. Turunan-turunan, komputer nggak paham lah gitu ya. Komputer sukanya tambah bagi kurang kali gitu ya. Komputer, nah sekarang komputer paham. Tapi komputer paham, komputer belum bisa memberikan solusi. Kecuali kita tambahkan data dan boundary condition. Gitu ya. Nah, solusinya seperti apa? Itu yang teman-teman sering lihat kalau teman-teman ketik reservoir simulation, pasti kan banyak tuh warna-warnanya, warna-warni tuh. Ada gradasinya dari warna merah, warna kuning, warna orange gitu ya. Ya, mirip-mirip seperti itu hasilnya gitu. Bahwa di sel 1 ya, seperti ini misalnya. Nah, jadi solusinya adalah seperti ini. Misalnya di sini Q-nya 0, itu boundary condition, ya. Ini Q sama dengan 100, yaitu boundary conditionnya ya. Ini boundary condition. Let's say saya kasih warna merah. Ini data. Saya bilang data kita laju alir sumur berapa. Jadi di sini sumur, di sini ada patahan. Udah solusinya adalah yang ini. Yang solusinya adalah ini. Ini adalah solusi. Di sel-sel yang tengah itu dihitungkan oleh komputer kita, itu makanya kita sebut sebagai solusi. Oke, semoga bisa lebih paham ya sebenarnya simulator itu apa sih, reservoir simulation itu apa sih gitu ya. Reservoir simulation it's not only about apa namanya, memakai software gitu ya. Memang memakai software itu sangat penting gitu ya. Dan konsep-konsepnya akan kita pelajari lebih banyak dalam setelah UTS gitu ya, tentang history matching, inisialisasi, dan lain sebagainya. Tapi di sebelum UTS, di paruh pertama dari kuliah kita adalah behind simulator itu adalah ini gitu. Oke, semoga ini lebih menjelaskan ya. Oke, 5 menit terakhir, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, thank you ya. Terima kasih untuk rekapnya, Vicky ya. Betul, jadi ujungnya adalah kalau kita punya data dan kita punya boundary condition itu kita mengondisikan di ujung itu berapa gitu, yang kita tahu. Misalnya ada patahan, atau ada fitur-fitur lain gitu ya. Di patahan kita tahu tidak ada laju alir. Maka kita bilang boundary condition atau kondisi batas Q-nya 0, laju alirnya 0. Tapi di sumur kita tahu laju alirnya. Maka selebihnya di sel-sel yang lain kita bisa menghitungkan solusinya itu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga
message-nya bisa terdeliver ke teman-teman semuanya. Silakan note-nya dibaca, videonya ditonton lagi gitu ya supaya lebih paham konsep simulasi. Terima kasih semuanya, stay safe, stay healthy semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan.